Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Fitri Ayendra dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, nomor BP 2211211008. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah ilmu biomedik, yaitu mengenai sistem pernafasan normal dan sistem pernafasan tidak normal. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sistem pernafasan itu. Nah, sistem pernafasan pada manusia merupakan salah satu tanda vital tubuh yang paling utama. Tanpa cara kerja sistem pernafasan yang baik, seseorang tidak akan mampu bernafas, bahkan bisa berdampak pada fungsi organ lainnya. Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dikatakan memiliki laju pernafasan yang normal sekitar 12-20 kali per menit secara istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Nah, pada pernafasan normal, Anda akan menarik dan menghirup selama sekitar 2 detik. Selama menghirup nafas, Anda akan ada jeda atau periode tidak bernafas selama sekitar 2 detik yang kemudian diakhiri dengan menghembuskan nafas selama 2 detik. Nah, kita tahu nggak frekuensi pernafasan yang normal itu berapa? Nggak tahu, Nada. Nah, frekuensi pernafasan yang normal pada umumnya terjadi sekitar 16-20 kali per menit. Nah, di sini kita bisa buktiin menggunakan stopwatch. Kita mulai ya. Nah, waktunya sudah habis. Jadi berapa pernapasan kita? 18 kali, Nada. Nah, berarti frekuensi pernapasan kita termasuk normal ya. Oh iya, Nada, kita mau nanya, menurut Nada, ciri-ciri pernafasan yang normal itu seperti apa ya? Nah, untuk mengetahui ciri-ciri pernafasan yang normal itu, ciri-cirinya yang pertama yaitu bernafas lembut dan teratur dengan udara masuk dan keluar hanya melalui hidung saja. Nah, yang kedua, gerakan diafragma lembut, tidak terlihat bersusah payah. Nah, yang ketiga, prosesnya berjalan tenang, tidak terengah-engah, tidak ada yang menghalangi, tidak ada desahan, dan tidak ada inhalasi atau ekspirasi, yaitu proses mengeluarkan udara yang dalam. Saat itu semua terjadi, otot bantu pernafasan dalam keadaan rileks. Nah, otot bantu pernafasan merupakan otot-otot interkostal yang terletak di antara masing-masing tulang rusuk dan beberapa otot di dada serta leher. Nah, baiklah, untuk pembahasan kedua, kita bakal membahas yaitu pernafasan tidak normal. Nah, kita tahu nggak sih pernafasan tidak normal yang selama ini kita itu nggak nyadarin ternyata telah melakukan pernafasan secara tidak normal. Di sini Nada bakal jelasin secara singkat ke kita ya, apa aja pernafasan yang tidak normal itu. Yang pertama yaitu bernafas melalui mulut, mendengkur, menguap, bangun dengan mulut kering adalah tanda-tanda bahwa Anda bernafas berlebihan. Mungkin kita pernah ya ngalamin itu. Nah, biasanya kita menghirup oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Tetapi ketika kita bernafas secara tidak normal, kadar CO2 menumpuk di dalam tubuh kita yang menyebabkan penurunan kadar pH darah. Selanjutnya, hampir selalu kita menghargai oksigen untuk mengatur pernapasan kita. Namun, CO2 memiliki peran penting dalam keseluruhan proses ini. Tingkat CO2 adalah pengaruh utama. Kenaikan kadar CO2 dalam tubuh inilah yang mendorong kita untuk bernafas, bukan kekurangan oksigen. Konon, semakin kita tidak toleran terhadap kadar CO2 dalam tubuh kita, semakin cepat pula kita akan merasa perlu bernafas. Pernafasan mulut dapat meningkatkan kepekaan kita terhadap CO2, membuat kita bernafas lebih cepat. Nah, itulah sebabnya para ahli dan dokter selalu menyarankan kita untuk bernafas menggunakan hidung. Tadi kan ada bilang bahwa pernafasan mulut itu berbahaya. Apa sih penjelasannya? Nah, mereka yang bernafas melalui mulut memiliki tingkat pernapasan yang jauh lebih tinggi. Penderita asma dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya memiliki tingkat pernapasan di atas 20 Gz. Nah, tingkat CO2 yang rendah dalam tubuh sering dikaitkan dengan pernapasan mulut, yang dikaitkan dengan pernapasan yang lebih cepat. Hal ini pada gilirannya menyebabkan overthink atau hiperventilasi. Nah, pernapasan mulut dapat menyebabkan gangguan tidur, ada sleep
apnea, mendengkur, mulut kering, dan masalah lainnya gitu. Makanya dokter nggak nyaranin kita untuk bernafas melalui mulut, tetapi lebih baik kita bernafas menggunakan hidung. Nah, di sini untuk terakhir Nada mau jelasin ke kita bahwa sistem pernafasan pada manusia memang tampak seperti hal yang sangat sederhana ya. Namun, di balik setiap tarikan dan hembusan nafas kita, terdapat kerjasama antar organ yang cukup rumit guna mendapatkan oksigen untuk kelangsungan seluruh sistem dalam tubuh kita gitu. Nah, bila satu organ tidak bekerja dengan baik, fungsi sistem pernafasan secara keseluruhan pun bisa terganggu. Gangguan pernafasan yang sering terjadi dan cukup berbahaya adalah asma, bronkitis, penyakit pada obstruktif, kronik, pneumonia, TBC, dan asfiksia. Juga dapat menjadi salah satu gangguan pada saluran nafas yang membahayakan jika tidak mendapatkan penanganan yang segera. Nah, itu dulu ya Git pembahasan singkat kita. Mungkin kita bisa memahami sedikit apa yang Nada jelaskan. Terima kasih ya Nada atas penjelasannya. Ya, sama-sama Git. Nah, terima kasih ya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya Nada Fitri Ahendra, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.